Rekam jejak pemimpin Pertiwi. Pemimpin diibaratkan sebagai pilar cahaya yang memiliki bentuk lurus dan kokoh. Selain itu, pemimpin juga bak obor di tengah relungan kegelapan, menuntun dan memberi arah tujuan bagi siapapun yang tersesat. Pemimpin pun memerlukan wadah untuk menjalankan segala perannya. Contoh, dalam lingkup besarnya dalam sebuah negara yang berposisi sebagai wadah, tempat di mana seluruh elemen kehidupan manusia berada. Berbagai elemen tersebut tentu haruslah memiliki satu patokan yang akan menentukan bagaimana cita-cita dan harapan bangsa akan terwujud dan terbentuk dari sebuah cita-cita. Ya, tentu saja seseorang yang dinobatkan sebagai nomor satu di negeri, yaitu Presiden. Pertiwi ini sudah merekam 7 kepala negara yang membentuk segala harapan bangsa dengan rekam sejarah yang tentunya berbeda-beda. Nah, tokoh pertama kita mulai dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau yang lebih kita kenal dengan Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sasrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman-Rai. Semasa hidupnya, beliau mempunyai 3 orang istri dan dikaruniai 8 orang anak. Dari istri Padmawati mempunyai anak yaitu Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Dari istri Hartini mempunyai anak yaitu Taufan dan Bayu. Sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi yaitu wanita keturunan Jepang yang bernama asli Nokonemoto mempunyai anak Kartika. Rekam jejak beliau mulai menjamahi perpolitikan di Indonesia ditandai ketika beliau selepas lulus di HBS. Beliau mulai menggambleng jiwa nasionalismenya melalui mendirikan Partai PNI, Partai Nasional Indonesia, pada tanggal 4 Juli 1927 dengan tujuan Indonesia Merdeka. Atas idenya tersebut, Belanda memasukkannya ke penjara Sukamiskin di Bandung pada tanggal 29 Desember 1929. 8 bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, beliau menunjukkan kemurtadan Belanda, negeri yang katanya mengaku lebih maju itu. Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah. Sehingga pada Juli 1930 PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus menjadi pemimpinnya. Akibatnya beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende Flores pada tahun 1933. 4 tahun kemudian dipindahkan lagi ke daerah Bengkulu. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan dasar negara yang disebutnya Pancasila. Dan dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke pemimpin negara yang kedua yaitu Soeharto. Soeharto lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta, 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro, seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa. Sedangkan ibunya bernama Sukira. Pada tahun 1947, beliau menikah dengan Siti Hartina, seorang anak pegawai Mangkunegara. Mereka dikaruniai 6 orang putra-putri, diantaranya yaitu Siti Hardianti Hastuti, Sigit Harjo Jujanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Herijati, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsi. Adapun rekam jejak keterlibatan beliau di perpolitikan Indonesia berawal ketika beliau berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari penjajahan Belanda pada saat itu. Selain itu, beliau juga pernah menjadi pengawal Panglima Besar Sudirman dan juga menjadi Panglima Mandala, yaitu pembebasan Irian Barat.
Pada tanggal 1 Oktober 1965 meletus G30 SPKI di Indonesia. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Panglima Angkatan Darat, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkantip oleh Presiden Soekarno. Pada bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya yaitu mengembalikan keamanan dan ketertiban, serta mengamankan jajaran-jajaran pimpinan besar Revolusi Bung Karno. Soeharto ditetapkan sebagai Presiden kedua Indonesia pada bulan Maret 1968 melalui Sidang Istimewa MPRS. Pak Harto memerintah lebih dari 3 dasawarsa lewat 6 kali pemilu, sampai ia mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, sekarang kita bahas pemimpin negara kita yang ketiga, yaitu Bapak Habibie. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih kita kenal dengan B.J. Habibie, beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, yaitu dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puswowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Thorik Kemal. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middle Bar School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Setelah tamat dari SMA di Bandung pada tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung yang sekarang ITB. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya ke Jerman dan mendapat gelar diploma dari teknisi Hochschule pada tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama pada tahun 1965. Habibie menikah dengan Ainun pada tahun 1962 dan dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 1967, beliau menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, namun juga penuh dengan kontroversi. Banyak pengagum, namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Nah, adapun rekam jejak keterlibatan beliau dalam perpolitikan Indonesia terlihat karena beliau menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun dan juga menjadi pemimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis. Beliau dipilih MPR untuk menjadi wakil presiden RI. Proses beliau menjadi presiden tidaklah biasa. Hal tersebut terjadi karena Soeharto menyerahkan jabatan presidennya kepada Habibie. Durasi jabatan beliau menjadi seorang presiden bisa dibilang cukup singkat karena Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timur Timur yang memilih merdeka. Pidato pertanggungjawabannya pun ditolak oleh MPR RI, sehingga beliau kembali menjadi warga negara biasa dan kembali berhijrah bermukim ke Jerman.